Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qanaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, mari kita bersama-sama untuk kembali memanjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita sekalian di subuh ini untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita semua, dan insyaallah mudah-mudahan Allah ridhoi segala aktivitas kita, dan mudah-mudahan segala khilaf dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita samahatur dan sanjungkan kepada baginda habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, aulia dan sholihin. Dan semoga Allah sampaikan pula kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Kita semua masih mematrikan mahabbah kepada beliau. Semoga ini kelak menjadi asbab yaumul qiyamah kita seluruhnya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah atas izin dan ridha Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa awal Ramadan rasanya baru saja kemarin. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua berpuasa di bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan tertentu, yakni kita faham Allah mewajibkan kita puasa adalah untuk membentuk diri kita sebagai orang yang kelak selain kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa yang Allah sertakan dalam kehidupan kita, yang Allah patrikan kepada jiwa kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai golongan orang-orang yang muttaqin. Karena tentu kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh dalam setiap tahunnya bisa membentuk karakter kita menjadi orang yang bertakwa atau mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah. Dan mudah-mudahan seumur hidup kita tetap menyandang gelar sebagai orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang yang bertakwa kepada Allah, karena selain mereka akan mendapatkan derajat ataupun kedudukan di hadapan Allah yang luar biasa mulianya, mereka semua orang yang bertakwa kelak akan ditempatkan di dalam tempat yang juga mulia sesuai dengan apa yang diusahakan, apa yang diupayakan ketika mereka hidup di kehidupan dunianya, yakni taat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
taat dan tunduk serta patuh untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang demikian. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa orang yang bertakwa itu besok akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an, begitu luar biasanya keadaan surga, begitu mengagumkan keadaan surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disifati oleh kita semua. Sehingga di dalam Al-Qur'an pada kesempatan ini saya akan ketengahkan surat Al-Dhariyat dari mulai ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Kalau boleh kita seloroh sedikit, mata air yang mengalir di Indonesia ini sudah enggak asing. Di Indonesia, terutama di Kerangkungan ini juga ada mata air yang mengalir ya Bu ya. Sungai Walungan ataupun kali itu mengalir airnya. Tapi bukan seperti air yang ada di alam dunia ini, tapi bukan seperti mata air yang ada di alam dunia ini, bukan juga seperti sungai yang ada di alam dunia ini. Tak bisa disifati itu semua karena memang kita tak pernah, mohon maaf, bisa membayangkan betapa indah dan luar biasanya keadaan surga. Tapi Allah gambarkan bahwa orang yang bertakwa besok akan ditempatkan di dalam jannahnya Allah yang di dalamnya ada mata air yang mengalir. Luar biasa surga, di dalamnya keadaannya tenang dan nyaman. Siapapun yang masuk di dalamnya tidak akan pernah keluar selama-lamanya dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Tetapi ada syarat, ada ciri-ciri mereka yang akan bisa mendapatkan derajat takwa dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, ayat ke-16, Allah firmankan, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mengambil apa saja yang menjadi pemberian dari Tuhan mereka. Bu, kalau di kehidupan dunia kita kepengen sesuatu, tentu harus berupaya dulu untuk bisa mendapatkannya. Bapak-bapak juga demikian. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita damba dan cita-citakan, itu biasanya kita harus mengupayakan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh daya dan upaya kita untuk bisa memperoleh itu semua. Tetapi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala digambarkan pada ayat ini, akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil apa saja yang menjadi pemberian dari Tuhan mereka. Qabla dzalika muhsinin. Mereka di dalam kehidupan dunia sebelum mereka masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sungguhnya mereka dulu di kehidupan dunianya senang berbuat kebajikan, senang berbuat kebaikan. Kebaikan kalau kita rinci luar biasa banyaknya. Saya yakin untuk membahas soal kebaikan pada satu waktu, terutama pada saat kuliah 7 menit di subuh ini, saya yakin tidak akan mampu kita memperinci semuanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit saya sampaikan bahwa kebajikan yang kita lakukan di kehidupan kita saat ini, insya Allah juga bernilai ibadah di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Ibu mohon maaf, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Bu, siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah akan mencatat bahwa satu langkahnya dari rumah menuju majelis ini menurut Kanjeng Rasul itu bahkan dicatat oleh Allah, dibalas dengan 1 tahun ibadah. Luar biasa. Inilah bukti kebaikan.
Tapi masih banyak orang yang enggan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, terlebih lagi di subuh hari. Karena mereka banyak yang kecapean, capek untuk menghadapi waktu sahur, kemudian sudahlah ngantuk, kemudian mereka tertidur dengan dalih bahwasanya nanti sholat sendiri pun bisa. Tapi ternyata alhamdulillah dilakukan ini luar biasa, alhamdulillah. Kebajikan, Bu. Kemudian waman dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, siapa yang mendawamkan salat jamaah di bulan Ramadan, aqahullahu ta'ala lahu bi kulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Bu, satu rakaat saja yang kita lakukan, yang kita tunaikan atau yang kita dirikan di kehidupan kita di bulan Ramadan, maka insya Allah satu rakaatnya bakal Allah ganti dengan satu kota yang sepenuhnya penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kalau saya percaya, insya Allah mudah-mudahan. Ibu jangan dianggap sepele. Ketika ibu mengenakan mukena, ketika bapak ibu mengenakan baju sholat, kemudian berangkat ke masjid, kemudian menunaikan ibadah sholat yang mahdoh maupun yang ghair mahdohnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua adalah bentuk kebaikan yang tentu adalah merupakan kebutuhan kita bersama atau kebutuhan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan bahas tentang kebaikan yang banyak luar biasa di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa yang akan ditempatkan di dalam surganya Allah, selain ia berbuat kebajikan di kehidupan dunianya, maka ia senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melakukan sesuatu perbuatan bahwa di waktu malamnya mereka tidak seluruhnya malam digunakan untuk tidur. Itu orang yang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Monggo nanti dibahas. Amat dibaca di dalam Al-Quran, murojaah kembali, bahwa orang yang bertakwa setiap malam itu bukan seluruh malam digunakan untuk tidur, tetapi sedikit sekali mereka untuk tidur di waktu malam. Insya Allah mudah-mudahan kita sudah melakukannya. Karena ternyata pada maghrib kita masih tetap berada di masjid ba'da isya melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan qiyamul lailnya juga senantiasa kita dirikan, dan kemudian terus seterusnya di waktu malam kita selalu menggunakan waktu-waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh tidur, boleh tidur, tapi tidak seluruh malam kita gunakan untuk tidur. Insya Allah mudah-mudahan hal ini sudah kita lakukan. Baik, yang berikutnya, wabil ashari hum yastaghfirun, yakni di waktu sahur orang yang bertakwa itu yang mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bapak Ibu, di waktu sahur ketika kita bangun, ada aba-aba dari masjid itu sahur dengan berbagai macam irama. Ada yang iramanya menghentak gitu ya, ada yang iramanya mendayu sahdu, ada yang iramanya menggeletik gitu ya Bu ya, dengan aneh-aneh, banyak macamnya kalau di bulan Ramadan. Ada yang sahur gitu ya Bu, gitu ya Bu. Ada yang sahur gitu ya Bu ya. Mohon maaf, membangunkan kita semua. Tapi ketika orang yang bertakwa kepada Allah, ketika ia mendengar di dalam tidurnya, mohon maaf, terbangun gara-gara suara himbauan untuk sahur dari masjid, ia terbangun, terduduk, kemudian berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahaladzim. Bu, istighfar banyak-banyak.
Ini bukan yang terjadi di kehidupan dunia. Ironis, banyak orang yang ketika terbangun, aduh, wis kawanan nih. Bahasa itu duluan yang keluar. Wis kawanan. Jam piro kita? Masya Allah, ya udah bangun. Mohon maaf. Itu kita ribut gitu. Ini sampai jam pinten nggih? Pun jam 5 ya? Jam 5 lewat. Sampai jam 7. Kan hari Ahad ya Bu ya. Bu, mohon maaf, istighfar terlebih dahulu ketika kita bangun. Yang lain-lain nanti. Istighfar dulu. Hadapkan wajah kita saat kita terbangun dari tidur. Masya Allah, ketika kita mampu melakukannya, saya yakin dan percaya, insya Allah kita semua dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, berdoa Bu. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusur. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah panjenengan sampun paring kula kehidupan di subuh ini. Tadi aku mati, ya Allah, saat ini Engkau hidupkan kembali. Aku pasrah kepadamu, ya Allah. Ibu turun dari tempat tidur, Ibu turun dari tempat tidur menggapai apa yang Ibu inginkan. Sejatinya yang harus kita lakukan, bangun dari tempat tidur, berwudu dulu. Berwudu, setelah itu monggo panjenengan mau sholat 2 rakaat dulu kah, atau mungkin mau masak dulu kah, silakan. Hati-hati jangan dilewatkan mumpung masih bulan Ramadan ini. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahur tadi kita semua sudah beristighfar dan kita memohon ampun kepada Allah, dan insya Allah Allah ampunkan segala khilaf dan dosa kita. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, nggak usah sampai jam 7 lah. Yang terakhir, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, hartanya orang takwa maksudnya, hartanya orang yang beriman dan bertakwa itu ada haknya lis-sa'il, yakni orang yang meminta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta. Maksudnya bagaimana? Allah menganjurkan kepada kita semua bahwa harus ingat bahwa apa yang kita miliki sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan seluruhnya milik kita. Khalaqal mal lil amal wa la lil imsak. Allah menjadikan harta yang kita berikan kepada kita itu bukan untuk ditahan tapi untuk diamalkan. Jadi apalagi kita tahu bahwa firman Allah pada surat Al-Zariyat ini menganjurkan kepada kita wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka orang yang beriman dan bertakwa itu ada haknya orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Maksudnya bagaimana? Orang yang meminta itu jelas mereka orang fakir dan miskin yang memang berkebutuhan atau tidak memiliki kecukupan harta ataupun bahan makanan di kala itu sehingga ia harus meminta. Lisail, pengemis misalnya, maaf. Tapi kalau pengemis di Indonesia, kita ini masih kalah, Pak. Kita ini masih kalah. Sering di upload di medsos, sering ditayangkan di televisi, ada pengemis yang uangnya ternyata miliaran rupiah. Karena memang dia profesinya apa? As-sa'il, peminta-minta. Orang yang memang profesinya pengemis, iya. Profesi bukan Pak. Kurang kerjaan kalau itu. Mohon maaf. Pengemis,
Kalau pengemisnya kaya raya, maaf Bu, kita memberi kepada mereka nggak usah pandang bahwa mereka ini, oh ini orang ngemis ini lebih kaya dari kita, nggak usah dikasih aja, nggak usah pikir tentang begitu. Yang penting ketika memang kita mau memberi kepada siapapun, insya Allah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang penting apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah itu dengan sesuatu yang menyakitkan hati si penerimanya. Hati-hati. Kita sudah memberi, sudah, tinggal jangan sirnom jaduk gitu tak kali iskono dulu. Jangan, hati-hati jangan. Lisail, ya kalau untuk para peminta, orang fakir dan miskin yang memang mereka membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita, berikan kepada mereka. Tapi ingat, hati-hati, jangan lengah dan jangan ditinggalkan. Ada fakir dan miskin yang disebut pada ayat ini adalah al-mahrum, yakni mereka yang senantiasa tidak memiliki kecukupan harta kekayaan ataupun tidak memiliki kecukupan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, tetapi mereka menahan diri untuk tidak meminta. Kenapa? Karena takut dibully, dalam bahasa kerennya itu. Takut dibully, takut dicaci, takut dimaki, takut direndahkan harga dirinya. Mereka sengaja menutup dirinya, meski kelaparan mereka tetap berdiam di rumah. Tetangganya kanan kiri kaya raya, tapi dia enggan untuk meminta pinjaman dan meminta bantuan kepada mereka. Itu al-mahrum. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita lengah, ada orang yang memang statusnya sebagai al-mahrum, doa mereka itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketuk pintunya. Jenengan kok sudah berapa hari nggak muncul di masjid? Kenapa? Ayo kita pergi ke masjid. Siapa tahu mereka berkesusahan. Terlebih lagi menghadapi hari raya. Sementara kita pergi ke mall, sementara kita pergi ke tempat perbelanjaan, mereka hanya sekedar meratap menangisi nasib mereka di rumah, tapi tak pernah mengaturkan segala perihal hidupnya kepada tetangga kanan dan kirinya. Inilah almarhum. Mohon maaf, bukan almarhum ya Bu ya. Kalau almarhum mati, almahrum. Mohon maaf Ibu. Insya Allah mudah-mudahan di sekitaran Masjid Al-Qanaah ini semuanya sugih. Amin Allahumma amin. Kaya. Tapi jangan sampai suki tapi medit, bin pelit, bin koret, bin gigil, bin bakhil, jangan. Ya, naudzubillah. Orang yang kaya itu ia tahu bahwa ini sebetulnya hak dari Allah untukku itu hanya sekian, maka selebihnya akan aku berikan kepada tetangga kanan kiriku. Bu, insya Allah di waktu-waktu Ramadan ini saya yakin kita semua sudah melakukannya. Amin Allahumma amin. Dan ingat, mumpung ini terakhir pertemuan di bulan Ramadan kali ini dengan saya, insya Allah saya ingatkan kembali, ada tugas dan kewajiban kita berikutnya di bulan Ramadan, menjelang akhir Ramadan atau menjelang sholat hari raya Idul Fitri, yakni tunaikanlah zakat fitrahnya. Zakat fitrah jangan dilupakan. Zakat malnya kalau memang sudah cukup waktu haul dan nisabnya, harta yang kita simpan di bulan Ramadan ini keluarkan zakatnya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu wasi'un 'alim. Bu, mudah-mudahan Ibu, harta yang Ibu zakatkan, Bapak, harta yang Bapak zakatkan, insya Allah mudah-mudahan terutama zakat fitrahnya bisa menjadi apa? Bisa menjadi penjolok supaya puasa kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yakni membersihkan harta kita dari segala kotoran yang bisa menyebabkan bala di kehidupan kita, dan membersihkan, mensucikan jiwa kita agar senantiasa tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sama. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, jangan simpan di dalam hati. Maafkan. Insya Allah mudah-mudahan saya mohon maaf lahir batin bila mana selama pertemuan ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan.
bukti dari kebodohan saya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.